Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim seputar kitab suci. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Yang sekarang, itu Ya. bukan Yahudi tuh, karena Yahudi purba itu tidak yang demikian, pakai topi koboi, pakai jas, ibadahnya jedot-jedotin kepala. Nah itu Yahudi buatan abad 10. Ya, jadi kalau Anda mengatakan kenapa Yahudi itu tidak ada yang percaya kepada Yesus, itu semua murid Yesus orang Yahudi. Yesus sendiri itu orang Yahudi dalam kemanusiaannya. Ya, benar. Yesus sendiri kan dia kan orang dari keturunan Yahudi. Jadi yang sekarang ini Pak, yang di Israel sana itu adalah agama buatan baru abad 10. Makanya kenapa mereka tidak percaya kepada Kristus? Karena sama seperti RT6, itu agama baru. Ya, agama buatan. Betul, RT6 benar. Itu ya Yahudi yang sekarang ini antikris itu Pak. Itu bukan Yahudi pengikut Yesus itu. Mereka tidak tahu siapa yang mereka ini. Sampai sekarang kan mereka kan masih menunggu juru selamat kan untuk datang. Bukan, mereka nggak nunggu juru selamat mereka. Seperti itu. Enggak, mereka nggak nunggu juru selamat. Antikris. Mereka itu antikris. Karena mereka menganggap kan, ini kita diskusi ya. Jadi mereka itu kan menganggap itu kan Yesus tuh manusia kan sampai sekarang ini kan, itu kan. Loh, orang Kristen juga mau mengakui Yesus itu manusia dan Allah. Ya, waktu wujud ke dunia kan manusia Tuhan Yesus. Loh, Allah dan manusia itu nggak bisa dipisahkan. Memang nggak bisa dipisahkan, percaya saya itu gitu kan. Tapi waktu wujudnya ada di bumi itu kan manusia. Allahnya, keilahian itu satu di dalam kemanusiaannya itu tak terpisahkan. Kolose 2 ayat 9. Di dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan keilahian. Ya. Jadi Yesus itu bukan cuma manusia aja, dia Allah dan manusia. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu sampai sekarang itu waktu Yesus naik ke surga itu kan disaksikan sama 500 orang, ya kan? Nah 500 orang itu nggak bisa kasih kesaksian untuk orang-orang di sekitarnya mereka sendiri kalau salah satu dari 500 orang itu tidak bersaksi, kenapa ada di dalam buku ini? Berarti beberapa orang yang menjadi saksi, yaitu terutama murid-muridnya Yesus yang bersaksi di sini itu adalah salah satu dari 500 orang itu. Memang buku itu kan sejarah. Alkitab itu kan sejarah yang ditulis. Bukan, siapa bilang Alkitab itu sejarah? Alkitab itu, nih Bapak kalau nggak tahu, diam. Alkitab ini bukan buku sejarah. Alkitab ini adalah kesaksian para rasul dan para nabi, bukan buku sejarah. Kalau buku sejarah nanti Islam juga mempelajarinya, ya. Hati-hati bernarasi Anda. Buku sejarah. Sejak kapan Alkitab buku sejarah? Ini adalah kesaksian para rasul dan para nabi yang tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Bukan artinya ini buku sejarah. Kesaksian. Nah, jadi seperti yang kamu pertanyakan tadi, kalau Yesus itu terangkat ke langit dan disaksikan oleh banyak orang, siapa saksinya? Ini yang menulis ini. Makanya kita katakan Alkitab ini adalah kesaksian para nabi dan para rasul. Tentang siapa? Satu orang yang sudah dinubuatkan dan digenapi, Yesus Kristus. Alkitab kok sejarah? Sejak kapan kau ke toko buku Alkitab itu masuk dalam kolom sejarah? Nggak ada. Nggak bisa kau cari Alkitab itu kalau kau mau beli di Gramedia, kau carinya di sesi tempat buku sejarah. Gitu Babe. Ada lagi yang mau ditanya Babe? Papi Unyu. Apakah Anda ngaku-ngaku Kristen, bro? Ini banyak yang ngira kadrun, pura-pura Kristen. Orang Kristen pun juga belum tahu kan sebenarnya sejarah untuk yang adanya buku Alkitab. Tahu lah. Makanya Pak, dari tadi saya ini ngomongin kanonisasi Alkitab.
Kalau kamu bilang orang Kristen pun nggak tahu, iya justru ini ada karena orang-orang Kristen pertama itu berkumpul dalam gereja. Jadi kalau kamu bilang orang Kristen juga nggak tahu, gigi kau nggak tahu. Ini ada karena ada orang Kristen, karena ada gereja. Gereja lah yang mengkanon ini. Siapa gereja perdana? Itu para rasul. Makanya Yesus berkata apa di dalam Matius 16 ayat 18? Petrus, di atas batu karang ini, di atas imanmu kudirikan gerejaku. Enggak, Jadi saya kalau tanya. kamu bilang orang Saya Kristen hidup itu ya? Hidup ya? Saya 1-2 hidup ya? mati, kau mati. Mati. Semua orang yang tidak percaya kepada Kristus itu mati. Yang di luar Kristus itu orang mati. Lagi nunggu aja waktunya mati. Gitu. Nah, buku tulisan-tulisan itu ditemukan di mana? Buku-buku itu ketemunya di mana Ini tulisannya? bukan ditemukan. Tetapi kesaksian Rasul itu dituliskan jadi ini buku, bukan diketemukan. Orang Kristen itu yang menuliskan kesaksiannya tentang Tuhan Yesus di salin di sini. Nggak ngerti sih kau bahasa Indonesia? Karena ada Kristus, maka saksi-saksi dan pelayan firman Tuhan itu menuliskan ini. Ini Iya, ada tahu, karena tahu. Itu kan ditulis. Buku itu kan ditulis perjalanan-perjalanannya. Selama perjalanan Tuhan Yesus. apa? Ya, Perjalanan perjalanannya Yesus kan, perjalanannya dia. dari- Islam kali kok di perjalanan. Sekarang buku itu ditemukan di mana? Buku itu mereka beri kesaksian itu tulisannya di mana? Rasul itu sendiri yang menulisnya, menulis Ya. apa yang mereka lihat, apa yang mereka Dan dengar. dituntun sama Roh Kudus kan? Mereka Ya. menuliskan dituntun sama Roh Kudus. Ya. Menulis kesaksian deh, saya ngomong kesaksian aja lah. Itu dituntun Terus? sama Roh Kudus, dituntun sama Roh Kudus. Buku-buku yang tulisan itu kan pasti kan ditemukan. Nggak ditemukan lah, yang namanya buku ditulis kok ditemukan. Iya, Sarap ditemukan si kau. tulisan itu kan. Hey. Buku itu nggak ditemukan. Kalau kau bilang nemu duit, itu juga ketemu. Terus itu apa namanya? Buku. Duit adalah buku karena ditemukan. Ada yang hilang rupanya sehingga diketemukan. Kitab kita itu nggak pernah hilang soalnya. Jadi Emangnya hilang diketemukan. Astaga. Agak lain emang mereka nih Romo. Coba Bang. Diketemukan apa? Jadi kalau aku ketemu batu itu buku disebutnya. Halo Pak Proptes. aku keputus. Bapak ini Islam atau Kristen? Ngakunya Kristen. Ini suaraku dengar gak ini? Ada. Ada. Aman. Nah, aman ya. Ini kita diskusi aja. Anda Islam atau Kristen, Pak? Saya tanya. Saya Kristen. Kristen apa? Saya Kristen Protestan. Coba Pak. Anda mengatakan buku ditemukan, sebelumnya hilang kemana? Bukan. Jadi misalnya gini, salah satu murid dia nulis kesaksian satu buku nih, ya kan? Murid ini lagi dia tulis lagi kesaksian buku ini satu lagi yang tentang kesaksiannya dia, misalnya Markus, Matius, Lukas, itu kan murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, buku yang tulisan kesaksiannya mereka itu kan pasti kan berpencar kan di tahun yang berbeda kan. Enggak pada saat berpencar. ditemukan- Gereja itu satu, Pak. Mana ada berpencar? Pada saat Alkitab Tunggu. Gereja itu satu, Pak. Gereja itu mengajarkan yang satu. Jadi kesaksian banyak orang ini tentang satu orang. Gak mungkin beda-beda. Makanya dikatakan ya, satu iman, satu baptisan, ya, karena dari satu Roh Kudus. Jadi jangan Bapak bilang terpencar beda-beda, enggak. Di dalam pengakuan iman Nikea dikatakan ya, dan aku percaya kepada satu Roh Kudus, ya, gereja yang kudus, satu gereja yang kudus, satu baptisan dan satu pengajaran gitu loh. Jadi, jangan dibilang lah berbeda-beda, terpencar-pencar. Apa yang diajarkan Matius itu yang diajarkan Lukas. Apa yang diajarkan Lukas itu yang diajarkan juga oleh Yohanes. Satu itu yang diajarkan. Ya, 1-2 dengar. Dengar. Anda yang nggak mendengarkan saya dari Saya tadi. dengar. Jadi gini. Jadi penjelasannya Anda ini membingungkan juga gitu kan itu. Loh,
Anda bilang orang Kristen juga nggak tahu ini Alkitab. Gimana ceritanya kau bilang orang Kristen nggak tahu? Karena saya nggak tahu, saya nanya. Jangan bilang orang Kristen. Anda bukan orang Kristen kalau tidak tahu Alkitab. Itu nggak ada. Besok-besok jangan ngaku Kristen. Anda yang nggak tahu Alkitab. Dijadikan satu buku itu, dijadikan satu Alkitab itu pada kapan? Itu loh, dijadikan. Kanon Alkitab ini terjadi di Konsili Kartago tahun 393. 393. Kanonnya masuk dalam kanonisasi itu di Konsili Kartago. Sejak semula ini ya adalah tradisi lisan. Ya, semua apa yang diajarkan para rasul ya. Ada 70 murid, 12 murid dan 1 murid khusus Rasul Paulus. Ini semuanya lisan pengajarannya. Itu. Jadi Alkitab ini aja baru ada abad keempat. Apa kamu mau bilang orang Kristen itu baru ada di abad 4 kan? Jadi jangan dibilang. Ini diketemukan. Dijadikan satu buku pada abad keempat. Dikanonkan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sampai wahyu. Iya dong. Gitu. Ya, udahlah. Tambah bingung saya dengarnya. Iya, Bapak mungkin perlu belajar ini, Pak, perlu belajar sejarah gereja dari Ortodoks lah, sejarah gereja gitu, supaya nggak bingung. Dan juga sejarah gereja jangan ambil yang dari Protestan, karena mereka nggak merekognize sampai ke para rasul. Karena gini, Romo, dia ini sebenarnya Islam, ngaku-ngaku Kristen, wajar. Karena rata-rata gitu pasti. Ya. Jadi kalau Islam itu memang harus bingung. Makanya mereka tiap hari minta jarang nurut. Tuhan kasihanilah. Ya. Nah, maklumin aja. Prof, mungkin ada yang mau dikasih tambahan, Pak Iya, Prof? tadi Pak Prof tadi terputus ya. Ayo Pak Prof dilanjutin lagi yang tadi coba. Silakan Pak Prof, mungkin ini udah jelas. Ya udah ini sih orang udah pergi juga. Aja. Aku rasa semua teman-teman Kristen ya, mau Protestan mau apa juga udah tahu lah. Pengkanonannya seperti itu. Kok malah sejarah gereja malah ditolak? Terus dikira Alkitab kita dari mana turunnya? Gedebuk juga di Gua Hira kan enggak? Tapi ada loh yang dari karismatik yang mengatakan, jadi ada orang-orang pilihan, itu mereka berdoa bersama, terus kemasukan Roh Kudus, terus mulai ini menulis dan berkata gitu. Ada loh. Nggak apa-apa, promo itu kita skip aja. Iya, oke, lanjut yang itu. Ada yang baru. Ya, halo Muh Fahri, halo. Ya, Kak. Islam Kristen. Islam. Ada yang mau ditanyakan tentang iman Kristen, silakan. Tentang Ibrani 5:7 AMD, jelaskan Kak. Apa itu? Ibrani 5:7 AMD itu apa? Abri masuk desa itu, AMD. Apa coba dulu. Apa ini Faslab nih? Halo. Faslab. Ini yang dia minta kan? Ini ya, Bro. Ini bukan. Iya, apa yang kau tanya, Bang? Iya, apa? Ayo. Bang Mo, jangan ini, Bang. Jangan kejeda, Bang. Halo. Bukan itu. Apa? Yang Pertanyaanmu AMD apa? Pertanyaanmu apa? Yang ada AMD-nya. Apa itu ada AMD itu apa? AMD apa? Apa AMD? Ibrani 5:7 AMD. Apa itu AMD? Coba Anda aja deh yang buka deh. Anda aja deh. Anda kan bisa buka kamera nih. Ibrani 33 kali, Bang. Bukan? AMD katanya, Bang. Oh, AMD ini itu namanya Bang Nuh ini ada nabanya. Siapa tahu naba 33. Coba Faslab, mungkin Anaba 33 Faslab. AMD itu ini, Bang, ini bidan ya, ada bidan akademi.
itu ya, medis, AMD itu ada itu. Ini maksudnya Ahli media, AMD ahli Oh, media. AMD ahli media. AMD admin mungkin admin. ahli media berbagai Oh, ahli urusan. media. Apa yang mau ditanya, Bang? Ini, Bang. Ini, Bang Fahri. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari sorga, gadis-gadis cantik, jelita berpayudara mon, yang umur mereka sebaya ini, Bang. Yang mana, Bang? mana sih? Ini kah? Entah, nggak tahu. Kata Bang Meta, mungkin dia Anaba. Ini Anaba, betul. No. Coba, Abang nanya apa aja, Bang? Iya, Bang, itu namanya Naba kan? Oh, Naba artinya apa sih, Bra? Naba? tahu lah. Lihat itu. Hanya Allah yang tahu. Yang mana, Bang? Ini, Bang. Bukan Nababan kan ya? Bukan ya? Beda. Itu naba itu bukannya ini ya, Pak Prok ya? Kalau makan masih belum kenyang itu naba. Nambah itu. Silakan, Pakmu. Mau bertanya apa, Pakmu? Halo? Pakmu? Gue nyari-nyari AMD pun gak nemu loh. Hilang. AMD. Banyak suruhan Ripa di sini. Halo Pak Rojo. Rajo. Halo, selamat siang. Siang. Islam Kristen, Pak. Islam. Ada yang mau ditanya, Pak? Mungkin saya ini apa? Menunjukkan dari yang dimaksud tadi yang Ibrani 57. Anaknya dulu, Pak. Anaknya dulu. Maksudnya? Anaknya itu suara anaknya, Pak. Mungkin ini yang disebut abang tadi. Bukan, Abang mau nanya apa? Saya tanya. Ini melanjutkan yang apa? Oh, mau Ibrani 57 lanjut. itu tadi. Itu Silakan. Kitabnya siapa ya? Mana itu? Mana, Bang? Ya ini, Apa itu? kelihatan nggak? Ibrani 57. Ibrani 5 ayat 7. Ya. Ini kitab dari mana? Maksud saya kitab siapa gitu? Lah itu handphone. Bukan, Ibrani 57 itu kitab apa? Oh, surat Rasul Paulus. Oh, jadi dari Kristen ya? Iyalah, surat Rasul Paulus itu. Nah, Ibrani. mungkin yang ditanya dia tadi ini. Terus apa yang mau ditanyakan apa? Ini ada. Coba baca ayat 7-nya apa tuh? WBTC draft, nggak tahu juga apa itu ya. Apa lagi tuh? Draft apa? Yesus hidup di bumi, ia berdoa kepada Allah dan Bukan itu yang ditanya, AMD. AMD, apa itu? Kok WTJ bukan? Terus Apa ini itu? bedanya semuanya apa ya? Kira-kira begitu, maaf. Ya nggak tahu itu situs-situs orang. Ya kan kita memperjelas ini maksudnya. Memperjelas apa? Ini kan surat apa? Dari Coba apa, bukakan Paulus kan? faslab yang di tempat lu apa tulisannya? Oke, Ibrani 5 ayat 7. Itu Nah, tadi ini AMD mungkin ini AMD tadi. Yang ditanyakan mungkin ini. Itu kan AMD tuh Alkitab Mobile, ya kan? Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia didengarkan. Ia telah didengarkan. Apa yang mau ditanya? Nah, itu artinya kayak gimana maksudnya gitu. Arti apa itu? Yang Anda tidak mengerti apa? Ini peristiwa Getsemani. Matius 26 ayat 36. Coba buka paslap. Matius 26 ayat 36. 36. Oke. Set. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke
ke suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara pergi ke sana untuk berdoa." Lanjut ya. Oke, itu gini ya. Kalau kita lihat di dalam, Pak Rojo masih monitor, Pak Rojo? Ya, siap. Ya, Pak Rojo ya. Ini perikopnya adalah Yesus sebagai imam besar ya. Sebagai seorang imam besar, dia memang apa dikatakan di situ ya? Dalam hidupnya sebagai manusia, ini merujuk kepada keimamatannya ya. Ia telah mempersembahkan doa karena yang mempersembahkan doa itu hanya seorang imam. Kan dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia ya. Sebagai imam, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, Allah ya, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya ia telah didengarkan. Hanya seorang imam yang mempersembahkan kurban itu kepada Allah. Untuk apa? Untuk sang imam itu diselamatkan dan orang-orang lain juga diselamatkan. Ini maksud dari teks itu. Dia yang sebagai imam, dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, dan yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Di dalam keimamanannya dia telah didengarkan oleh Bapa. Itu maksud dari ayat ini, Pak. Itu yang ayat yang di Iya, sebagai manusia. Itu tadi dibilang sebagai manusia. Jadi konteksnya dia itu mempersembahkan doa. Nah, ini saya tanyakan lagi ya. Kalau dari yang di googling saya ini tadi banyak artian, ada yang dari TB, dari AYT, dari TL. Itu maksudnya bagaimana? Maksud apa? Apakah... Coba bacakan. Dari TL apa? Nah, ini kan bacakan. Bacakan aja, bacakan. Oh ya. TL itu terjemahan lama. Apa di terjemahan lamanya ditulis? Maka ia pun tatkala di dalam keadaan manusia sudah mempersembahkan doa dan permintaan kepada yang berkuasa. Iya, sama. Lalu? Nah, ini maksudnya kan gini. Itu terjemahan lama. Lalu yang lainnya TB, TL. TB yang kayak gimana TB? TB dalam hidupnya sebagai manusia. Sama dalam keadaannya sebagai manusia, dalam hidupnya sebagai manusia sama. Ya, itu hanya gaya bahasa. Jadi terjemahan lama dan terjemahan baru itu gaya bahasa yang digunakan untuk lagi mempermudah orang untuk mengerti firman Tuhan ini. Itu. Nah, ini lagi yang satu lagi, KSZI ya. KSZI, ketika Isa hidup sebagai manusia, dia telah berdoa dan meraih. Nah, itu dari perspektif KZEI itu dia Isa. Nah, itu sama kan? Sama kan? Maknanya sama nggak? Jadi gini, maksudnya kepada Allah ini, Allah yang mana? Nah, Bapak. Yang dimaksud. 1 Korintus 8 ayat 6. Bapak. Bukan Allah SWT. Bapak. Berarti kan dia permisi, Yesus ya. Dia kan berarti berdoa kepada Bapa. Iya, dalam kemanusiaannya itu jelas sekali tadi. Bahkan di kata pertama itu. Dalam keadaannya sebagai manusia, iya, kemanusiaannya pasti berdoa. Kenapa? Karena dalam kemanusiaannya dia itu takluk terhadap maut. Dalam kodratnya sebagai manusia, dia itu orang Yahudi. Dalam kodratnya sebagai manusia, dia itu imam. Dalam kodratnya sebagai manusia, dia itu nabi. Dalam kodratnya sebagai manusia, dia raja. Dalam kodratnya sebagai manusia, dia guru. Tidak ada yang menolak. Siap. Nah, jadi inilah salah satu. Mungkin saya ini ada berpesan sedikit ya. Yang Anda tanyakan kenapa ada KZTLTB ya. Saya Pak Prof Paslap menceritakan tentang Yesus dengan perspektif saya, gaya saya berbicara. Pak Prof juga gitu. Itu maksud terjemahan tadi, tetapi merujuk hal yang satu yang sama dengan gaya bahasanya. Nah, jadi gini ya, mohon maaf ya. Jujur saya pribadi tersinggung dengan penerjemahan Anda semua tentang Al-Quran. Mohon maaf ya. Jadi gini, kalau di dalam agama saya, mohon maaf, kalau di dalam agama saya itu jujur saya pribadi tidak sepenuhnya menguasai Alkitab saya. Cuman tetap iman saya tetap kepada iman saya. Jadi mungkin ini ada sebagian pesan untuk sahabat-sahabat kami yang beragama Islam. Janganlah kita mengoreksi rumah tangga orang lain
selagi rumah tangga kita masih belum kita benarkan atau belum kita apa ya istilahnya? Oke, sebenarnya Pak, kita nggak boleh menyalahkan umat Islam yang mengoreksi iman kami gitu. Karena Allah memang kerjaannya ngoreksi iman orang. Coba kau baca Quranmu. Yang mana ya? Apa nggak dikoreksi nih? Yang Sama mana Allahmu contohnya? ini. Telah kafirlah orang yang menuhankan 3 dari yang 3. Ya wajar kalian Islam itu mengira kami menuhankan 3. Orang Allahmu pun kayak gitu kerjaannya. Nah, tadi kan Itu satu. Oke, sebentar. Itu satu. Lalu dia bilang, Isa tidak disalib melainkan diserupakan. Kan gila ini lebih gila lagi nih. Udah jelas-jelas. Data di abad 1 sampai ke abad 6 itu nggak ada yang menolak penyaliban. Tiba-tiba Allah mau mengoreksi. Ya, oh dia diserupakan, kan gila. Jadi kamu jangan nyalahkan orang Islam. Memang kerjaannya ngoreksi, ini isinya. Hah? Itu sejak kapan Isa itu lahir di bawah pohon korma? Gila. Nah, boleh saya itu berbicara? jadi gini ya Pak Rajo, saya mengerti niat baik Anda gitu ya. Tapi kalau Anda mau menasehati, kayaknya nasehatilah dulu Tuhanmu. Itu lebih ya. Makanya kenapa Buddha, Hindu, yang agama lain itu nggak pernah nyibukin mereka diri mereka dengan mengkoreksi iman saya. Kenapa? Karena Tuhannya nggak kayak gitu memang. Tuhannya nggak menyinggung Tuhan lain gitu. Tapi Tuhan kau kan emang itulah. Rese. Itu jadi gitu Pak. Jadi kita nggak bisa salahkan umat Islam, nggak apa-apa. Kami ini bahkan Tuhan Yesus itu udah tahu ya. Kan banyak orang-orang yang mengoreksi iman kami. Makanya Yesus tuh bilang apa dalam Alkitab? Siap sedialah kamu memberi pertanggungjawaban iman kamu. Jadi setiap ada orang yang menanyakan tentang iman kami harus siap sedia menjawabnya. Karena Tuhan Yesus itu tahu akan ada ilah-ilah lain yang mengoreksi iman kita. Kami nggak keberatan untuk itu. Gitu Pak Rajo. Jadi kalau Anda mau nyuruh orang Islam jangan gitu dong. Nggak bisa Pak. Emang di situ disuruh kok. Berdebatlah kamu katanya. An-Nahl ayat 125 itu. Al-Quran menyuruh dia debat, menyuruh orang Islam debat. Iya. Yang mana saya juga pengen baca yang Kasih first perdebatan tadi. Oke, kita pahami sama-sama ya. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah pengajaran baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Nih, sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Nih, emang boleh berdebat Pak di Islam? Suruh kalian. Tapi kalau di Kristen, nih, kita kasih ayat Ini sama orang Kristen ya. Nih, kata-katanya keren banget nih. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Inilah dasar kami mengadakan tanya jawab di sini di media sosial untuk mempertanggungjawabkan. Karena apa? Karena orang-orang Islam tadi yang mengandalkan An-Nahl ayat 125 itu nggak pakai data, cuma modal melintir. Tapi kami harus baca, nggak bisa sembarangan, nggak bisa. Bahkan kalau kami sembarangan pun, ini Romo kami akan negur langsung, ngasal-ngasal terjemahin, ngasal-ngasal tafsir, nggak bisa. Karena buka Efesus 4 ayat 5, Faslab. Oke, Efesus 4. Efesus 4 ayat 5. Nah, tuh. Karena di dalam Kristen itu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya, imannya harus satu. Nggak bisa nanti, oh, Syiah kafir, ya, Ahmadiyah kafir. Nanti Syiah ngomong Sunni kafir, Gafatar kafir, Rafatar kafir, Raffi Ahmad juga kafir. Nggak bisa begitu. Mak bapak. Satu iman. Makanya pengakuan iman Rasul itu gereja yang satu, kudus, apostolik, katolik. Katolik itu sifat ya, sifat Katolik. Kalau di teman-teman Protestan, gereja yang kudus dan am. Nah, am itu satu,
menyeluruh. Itu. Gitu Bang. Ya, baik. Jadi menurut itu semua kan ada cerita di dalam ayat-ayat yang Bapak bicarakan. Jadi di ayat-ayat itu kalau dibaca sepenggal-sepenggal memang kesannya tidak tidak sempurna dalam pengertiannya. Dan yang bisa mengartikan itu adalah ahli kitab masing-masing. Ya betul? Betul tidak? Halo? Kak? Tes, halo? Iya. Gimana Pak? Iya. Gimana? Jadi kalau menurut saya seorang Islam awam ini yang cuma bisa mengimani tanpa melihat sedalam-dalamnya kitab kami. Seperti contoh Anda yang sudah mahir dalam membaca, mahir dalam mengartikan. Nah, jadi gini, saya pribadi membaca kitab saya, belum tentu saya bisa memahami sepenuhnya dari kitab saya. Apalagi saya membaca kitab Anda, kan begitu. Ya, itu urusan Bapak sebenarnya, bukan urusan kami. Begitulah Anda ini sangat pintar atau sangat hebat dalam mengartikan Alkitab Anda semua. Cuman belum tentu juga dalam pandangan kami pengertian Anda itu benar. Itu kata Bapak, coba kata Al-Qur'an ya. Mana narasi Bapak sama Al-Qur'an mana lebih valid? Al-Qur'an kan? Buka Yunus 94, Mas Love. Ya, jadi gini, udah nggak usah di. Bentar, nyimak aja, nyimak. Jangan nggak usah. Kita data loh ini. Al-Qur'an yang ngomong. Yunus 94. Nah, ini ya. Jika engkau Muhammad, ini Muhammad loh, bukan Bapak. Yang turun tadi, udah turun ya, nggak diturunin ya. Berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, tanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sebelum baca Quran itu orang apa? Kitab apa yang turun sebelum Al-Quran? Taurat, Zabur, Injil kalau di mereka. Juga sebelum Al-Quran itu apa? Injil. Di mereka. Juga sebelum Al-Quran itu apa? Injil. Di mereka. Halo Nasrun. Al-Quran suruh nanya kok. Makanya kita buka Rom. Ya Mbak. Benar. Halo. Islam Kristen Nasrun. Ya Mbak. Bapaknya keluar ya Islam. tadi ya. Mungkin dia nggak tahan baca Qurannya. Ya kalian itu gimana mau mengerti? Orang kalian Ya aja benar ditanyakan agak ibu agak ketakutan. Sabar Marwan. Jangan kayak mau nyium Hajar Aswad, berisik kali kau. Ya wajar. Mereka itu kalau nggak ngerti jangan curhat di sini. Ditunjukkan ayat kabur. Kenapa? Takut sekali baca kitabnya. Takutkah kalian menggunakan logika kalian? Oke, halo Nasrun. Anda sebentar ya. Kalau nggak sabar Anda turun aja. Ya. Kenapa Bu? Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Ya ada. Silakan. Nasrun. Sorry, gedein Nasrun bentar ya. Ini foto profilnya Al-Azhar 37 bukan? Oh bukan. Udah. Nggak berpayudara montok? Apa Bro? Nggak ngerti aku. Kira Zainab. ya, silakan. Kirain tadi Zainab. Ya gini ya Bu ya, aku mau bertanya nih Bu. Silakan. Misalkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Bukan Dia misal pasti lah, memang Yesus itu dia Tuhan. berdosa. Bukan misal, itu memang dia Tuhan. Ah, Kok oke lah. misal lagi? Ya itu kan menurut iman Ibu. Enggak, dia memang Tuhan atas seluruh semesta ini. Dia adalah Tuhan yang Ya, benar. oke, saya tanya, kalau memang Cuman kan Anda lebih milihnya kalau memilih dia berhala gitu kan. Jadi Yesus itu memang Allah yang benar, Tuhan yang benar. Kenapa? Karena dia sudah membuktikannya. Tapi kan Anda pengennya Tuhan yang adalah berhala-berhala yang ngaku-ngaku Tuhan, gitu. Silakan, Pak Nasrul. Yesus itu pasti berdosa kepada
Iya gini, Yesus itu pasti berdosa kepada orang tuanya kan? Nggak ada. Mana ada Jelas Yesus lah dia berdosa berdosa, kepada Bu. orang tuanya? Mana dalilnya? Yang nggak ada sperma semua Tuhan Kristen, nah termasuk Nabi Adam. Di mana dikatakan Yesus nggak ada dosanya? Coba tunjukkan. Biarin dia aja Paslap, biar kalau dia Ibu Paslap. Maria itu gini. Yesus nggak ada sperma sama kayak Nabi Adam. Marwan, Anda Islam sebentar, Pak Nasrul. Anda Islam? Islam lagi. Oke, gini ya. Islam itu pandi jangan sesat terus. Baik. Anda ini punya orang tua? Punya ibu? Punya, kalau dicium itu bukan dicium. Diajarkan nggak untuk sopan? Kalau dicium mama, kamu kan Gini Pak, kalau Anda memang manusia yang nggak pernah mengecap pendidikan Pak, di bawah aja dulu ya. Ini kasihan Pak ya, 2.200 orang di sini harus mendengarkan perkataan seseorang yang tidak sekolah gitu ya. Kalau nggak mengecap pendidikan ya diam itu lebih baik sebenarnya Pak, karena diam itu emas Pak. Silakan Pak Nasrun. Iya, yang jelasnya gini Bu, Ibu Maria Maaf itu ya saat dia teman-teman, melahirkan, dia jangan pasti tersinggung ya. Saya takutnya tersinggung ya. Saya tahu Nabi Islam itu memang nggak pernah mengecap pendidikan gitu ya. Ya wajar. Maaf ya, tapi saya nggak mau nyinggung Nabi kalian ya, yang nggak pernah sekolah itu, yang nggak pernah tahu huruf ya, nggak pernah baca ya. Maaf. Yang tadi nggak apa-apa ya, mungkin dia sedang menyamakan dirinya dengan nabinya gitu. Takut levelnya di atas, jadi dia harus merendahkan dirinya di bawah dari level junjungannya. Betul ya Pak Prof ya? Kok demi Ya agak ini, kalau saya lihat-lihat sih ini kayaknya tendensiusnya ngejelek-jelekin Aisyah ini karena nggak disekolahin suaminya. Oh iya, kan waktunya digauli. Jangan sekolah, digauli aja. Silakan Pak. Aku belum selesai bertanya. Iya. Maria itu pasti kesakitan saat melahirkan. Jadi dari mananya Yesus itu tidak akan berdosa kepada Maria? Ya, coba kalau Anda mau mengatakan demikian, apalah dosa Yesus? Satu aja. Ya itu saat Maria itu melahirkan dia pasti kesakitan. Orang melahirkan, ibu pernah melahirkan? Masa Maria yang melahirkan, Yesusnya yang berdosa? Jadi Anda dilahirkan ibu Anda, kau yang berdosa. Nyambungnya di mana, Dek? Nyambung. Makanya Muhammad bilang ibundanya masuk neraka. Oh iya. Karena melahirkan dia. Betul itu. Oke. Memang Anda ini berdosa kali. Isa ya, bukan Yesus ya, Nasrun. Saya bingung ya Paslop ya. Nah, kenapa? Lu yang nyuri, anak lu yang berdosa gitu. Agak lain. Lu yang besok gebukin orang, anak lu yang berdosa gitu. Loh, tadi Anda mengatakan ketika ibunya sakit, anaknya yang berdosa. Gara-gara ibunya melahirkan. Lah suruh aja sekalian Allah jangan niup-niup parja si Maryam, biar Maryam gak sakit waktu ngelahirin. Nah itu. Jadi kalau di dalam iman Kristen, malaikat Gabriel datang kepada Maria dan dia meminta izin. Dia meminta izin terlebih dahulu, ya. Wahai Maria, salam ya Maria ya. Sesungguhnya engkau akan melahirkan anak yang disebut kudus, anak Allah, ya. Lalu Maria mengizinkan, jadilah padamu seperti perkataanmu, sebab aku adalah hamba Tuhan. Nah, Maria di situ mengizinkan, jadi nggak ada dosa. Bunda Maria oleh kerelaan hatinya dia menerima kabar yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Tidak ada dosa. Jadi Maria jika sudah mengatakan sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang kau katakan, berarti Maria bersedia untuk melahirkan inkarnasi dari anak Allah. Apakah kebersediaannya Bunda Maria menjadi dosa pertanggungan oleh Yesus? Kan gak nyambung deh, beda cerita ya. Kalau di dalam versinya Islam, suruh siapa Allahmu niup-niup
parjanya si Maryam. Kan akhirnya dia jadi ngelahirin, jadi sakit. Kalau mau disalahkan, ya salahkan Tuhanmu. Ngapain disuruh tiup-tiup? Itu Pak, jadi dengan Anda mengatakan mamanya sakit gara-gara melahirkan, Bunda Maria tidak merasa. Dia tidak merasa dia kesakitan. Bahkan di dalam tradisi suci gereja ya, Bunda Maria itu tidak mengalami kesakitan, benar ya Romo ya? Dia itu bahkan perawan setelah melahirkan. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana jalannya diskusi agama yang membicarakan tentang seputar kitab suci maupun tentang Tuhan Yesus. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan sebagaimana tertulis di dalam Ibrani pasal 7 ayat 26. Sebab imam besar yaitu Tuhan Yesus yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Jadi Tuhan Yesus itu dia berbeda oleh karena dia tidak melakukan dosa, tidak melakukan tipu, tidak melakukan kesalahan, baik kepada Bapa di sorga, kepada sesama manusia, dan kepada siapapun juga. Itu sebabnya dia menjadi Tuhan yang dapat menebus. Dia adalah Tuhan yang dapat menebus dan menyelamatkan semua orang berdosa oleh karena dia tidak berdosa. Seandainya Tuhan Yesus itu berdosa, maka dia tidak layak menjadi penebus dan jalan pendamaian bagi manusia yang berdosa kepada Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus yang sungguh kekudusannya bisa menguduskan setiap orang berdosa. Tuhan Yesus memberkati.